Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sembari kita menunggu datangnya jamaah salat Isya, waktu terbaik kita adalah antara maghrib dan Isya untuk zikir, untuk kajian dan hal-hal lain, tilawah dan sebagainya. Ini adalah waktu terbaik kita antara maghrib dan Isya. Semoga kita bisa memanfaatkan waktu yang sebenarnya singkat ini untuk hal-hal yang bermanfaat untuk kita semua, untuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, yang singkat ini, bersama-sama mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita bisa melakukan semua yang kita inginkan. Tentu hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kepengen ke masjid bisa ke masjid. Kita kepengen beribadah bisa beribadah. Ini adalah nikmat, karena tidak semua orang Allah jadikan seperti itu. Tidak semua orang Allah berikan kenikmatan dalam berjamaah. Kita yang sudah biasa berjamaah, saat kita sakit pun tidak bisa sholat di masjid, kita merasa salah. Padahal kan tidak salah ya. Kita sakit tidak bisa jamaah. Perut sakit di WC kelamaan sampai sholat mungkin selesai baru itu misalkan. Itu kan tidak sesuatu yang salah kan? Tapi ketika itu membuat kita tidak bisa berjamaah, kita sedih. Itu menunjukkan bahwa kita sudah menikmati bagaimana rasanya atau indahnya berjamaah. Itu adalah sebuah nikmat. Karena sebagian saudara kita ada yang biasa-biasa aja, tidak berjamaah, biasa-biasa aja. Ini untuk yang bapak-bapak bu ya, ibu-ibu boleh berjamaah, silakan. Sholat di rumah juga tidak masalah. Tapi bapak-bapaknya diarahkan untuk ke masjid. Dan selanjutnya kita ucapkan salawat dan salam. Salawat dan salam adalah milik Allah. Semoga Allah limpah curahkan kepada kekasihnya baginda Rasul Muhammad SAW. Bersama-sama kita baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang singkat ini, tema yang akan kita angkat adalah satu dari materi yang ada di kitab hadis terkecil. Kitab hadis terkecil kitab apa? Yang memuat 42 hadis. Kitab Arba'in An-Nawawiyah. Ya. Isinya luar biasa. Isinya cuma 42, tapi apa yang ada di dalamnya ini adalah pokok-pokok yang ada dalam Islam ini. Kita akan ambil dari hadis yang ke-18 dari
kitab Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-16 ini tentang masalah takwa dan akhlak. An Abi Dzarrin, sering kita dengar Pak ya, sahabat Abu Dzar gitu. Abu Dzar Al-Ghifari biasanya kita sering sebutkan. Ghifari itu daerah Ghifar. Daerah Ghifar itu daerah di zaman Rasulullah. Daerah-daerah yang di situ memang kalau orang berdagang lewat daerah Ghifar itu ketakutan. Termasuk Abu Dzar ini termasuk mantan. Apa yang ada terjadi di sana? Rata-rata masyarakatnya itu mata pencariannya apa? Sebagai penyamun. Apa? Penyamun tuh. Begal sekarang itu. Berdagang lewat situ, cegat, dimintai hartanya rampasan. Tapi saat itu Abu Dzar belum masuk Islam. Ghifar itu daerah yang dulunya saling ditakuti karena tempat apa? Tempat penyamun, sarang penyamun di situ. Tapi saya nggak cerita tentang Abu Dzar, nanti habis hanya ceritakan tentang Abu Dzar karena Abu Dzar ini banget, sejarah riwayatnya banyak sekali, bisa dibaca sendiri. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar, nama asli beliau adalah Jundub ibnu Junadah, dan hadis ini juga diriwayatkan sahabat yang lain, Abi Abdurrahman. Bapak-bapak jarang kenal Abi Abdurrahman di sini. Yang sering bapak-bapak kenal adalah Mu'adz bin Jabal. Abi Abdurrahman itu namanya Mu'adz bin Jabal. Ya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu At-Tirmidzi. Hadis ini Bapak dan Ibu akan membahas tentang masalah takwa. Apa yang disampaikan Rasulullah, yang dinasihatkan kepada sahabat, dan itu juga untuk kita semua. Yang pertama adalah ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu haitsu ma kunta, dimanapun kamu berada, dalam kondisi apapun, di tempat manapun. Bertakwalah kepada Allah dengan porsi yang sama. Ini yang sulit ini Pak. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada dan dalam kondisi apapun, dimanapun dan kapanpun. Takwa kita kepada Allah di masjid, dengan takwa kita kepada Allah ketika di dalam pasar saat kita berjualan atau kita berbelanja, itu sama persis, kadarnya sama. Ini nasihat yang pertama, ini kelihatannya biasa gitu Pak, berat, tapi biasanya kita kalau di masjid, di majelis ilmu, ketakwaan kita pada puncaknya seakan-akan, apalagi bulan Ramadan ya, wah itu tambah, apa yang kita punya mau kita keluarkan semua itu. Padahal nasihat Rasulullah kepada sahabat ini juga pada umatnya adalah dimanapun, ini yang berat Bapak dan Ibu. Kalau komunitas kita saat kita bekerja itu orang-orang yang sama-sama bertakwa, itu kan enak Pak. Tapi saat kita bekerja di situ campur aduk, ada yang sholat, ada yang tidak, dan kita diminta ketakwaan kita kepada Allah sama persis kadarnya dengan saat kita di masjid. Ini biasanya kan kita merasa berat, tapi sebenarnya bisa. Kadang kita yang salah, kita meletakkan ketakwaan kita maksimal saat di masjid dan biasa-biasa saat di luar masjid. Itu kita sebenarnya yang menempatkan, sebenarnya bisa. Yang salah itu kita karena merasa seperti itu, sehingga
kayaknya kalau udah di luar masjid itu kayaknya enggak usah terlalu maksimal, nggak apa-apa, kan seakan-akan begitu, padahal enggak ada. Karena takwa ini Bapak dan Ibu, ketika Rasulullah ditanya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasa al jannah, ketika Rasulullah ditanya tentang yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, jawaban Rasulullah apa? Taqwallah wa husnul khuluq, yaitu takwa kepada Allah dan budi pekerti yang bagus. Kita biasa menerjemahkan takwa itu imtisalul awamiri wajtinabun nawahi, menjalankan semua yang Allah perintahkan dan menjauhi yang dilarang. Sebagian besar kita pada imtisalul awamir itu mantap, ketaatannya kepada Allah dalam menjalankan perintahnya itu maksimal, bahkan sampai 100% lah gitu. Tapi pada wajtinabun nawahi, menjauhi semua larangannya, ini tidak semuanya mantap. Udah mulai ada yang terjebak di situ. Menjauhi larangannya dengan menjalankan perintahnya. Kalau menurut kita kan enak menjalankan perintah, ya kan Pak? Waktunya sholat, waktunya zakat, waktunya apa, kita enaknya. Takwa itu tidak satu dimensi, ada dimensi lain yang harus disamakan, yaitu menjauhi larangan-larangannya. Amar ma'ruf itu hampir semua orang sanggup memerintahkan kepada yang baik. Nahi mungkar, mikir-mikir dulu, ya kan? Kalau udah mencegah yang mungkar, kadang-kadang di hadapan kita nampak oleh mata kita kemungkaran di dekat kita, karena yang pelaku kemungkaran badannya gede-gede bertato-tato, kita mikir ya nanti salah-salah digebukin kita kan gitu kan. Padahal sebenarnya amar ma'ruf nahi mungkar itu sebenarnya satu kesatuan. Jangan milih saya bagian amar ma'ruf lah, bapak bagian nahi mungkar ya gitu. Mana bisa? Memilih yang amar ma'ruf semua, nanti yang nahi mungkar siapa? Sebenarnya nahi mungkar dan amar ma'ruf ini kita bisa lakukan dengan jalan kita apa? Ya kekompakan itu. Di daerah kita ada kemungkaran, ya bareng-bareng di itu. Kalau kita nggak mau sendiri, kan kita punya jamaah. Karena ketika ada kemungkaran kita biarkan, gawat nanti Pak. Kalau sudah kemungkaran itu melampaui batas di daerah kita, maka halal didatangkan bencana di daerah kita. Kemaksiatan itu sudah merajalela dan kita tidak mampu lagi. Orang-orang yang baik pada kurang peduli, itu siap-siap itu. Kecuali yang memerangi kemungkaran masih ada, itu masih bisa. Tapi ketika sudah nyerah semuanya dan kemungkaran akhirnya merajalela, siap-siap di daerah itu akan ada bencana. Baik, kita lanjutkan ke poin yang pertama. Kita harus ingat Pak ya, perintah ittaqillaha itu haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Porsi ketakwaan kita saat di dalam masjid dan ketika di luar masjid itu sama, walaupun ujiannya berbeda. Harus siap kita untuk menjaga kondisi ketakwaan kita. Kemudian yang kedua, 3 hal yang ada di hadis yang ke-18 ini adalah kunci kesuksesan kita hidup di dunia akhirat. Yang kedua adalah wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah as-sayyi'ata, keburukan yang sudah
terlanjur kita lakukan, susuli dengan apa? Ikuti dengan apa? Al-hasanata, disusuli dengan kebaikan. Karena kebaikan yang kita lakukan ini berfungsi tamhuha, akan menghapus kejelekan yang kita lakukan. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Hud ayat 114, innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Innal hasanat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu yudhibna, bisa menghilangkan, bisa menghapus atau menghilangkan as-sayyi'at, kejelekan-kejelekan atau keburukan yang kita lakukan. Karena kita ini Bapak dan Ibu, kita ini manusia. Orang bertakwa pun dari jenis manusia ini, yang bertakwa pun itu tidak ada yang bersih dari dosa. Ada dia kejebaknya juga. Saat kita terjebak dalam perbuatan yang tidak baik, maka segera ikuti dengan kebaikan-kebaikan. Kita ingat beberapa pertemuan yang dulu dalam ayat-ayat yang pernah kita sampaikan. Salah satu ciri orang bertakwa yang disampaikan Allah di Ali Imran itu, yang terakhir cirinya itu adalah walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum. Orang-orang masih dalam kategori bertakwa adalah orang-orang yang melakukan kemungkaran, perbuatan keji atau kemaksiatan atau menzalimi dirinya, tapi dia zakarullah. Saat dia terjebak dalam kemaksiatan, dia akan cepat segera ingat kepada Allah. Bukan orang-orang yang ketika bermaksiat dia bisa berlama-lama dibiarkan oleh Allah bermaksiat. Orang bertakwa enggak, Pak. Orang yang bertakwa itu Bapak dan Ibu, saat kejebak dalam kemaksiatan dia cepat ingat Allah. Artinya orang yang bertakwa itu bisa enggak bermaksiat? Bisa aja. Setan enggak rela Bapak dan Ibu. Iblis itu enggak rela kalau kita baik. Terus diganggunya kita supaya terjebak dalam kemaksiatan, dalam kesesatan. Tapi orang yang bertakwa itu ketika terjerumus dalam kemaksiatan, dia zakarullah, segera ingat Allah. Tidak Allah biarkan dia berlama-lama dalam kemaksiatan itu. Maka bisa disimpulkan, kalau ada orang yang bermaksiat bisa berlama-lama, itu tidak masuk kategori orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa itu ketika dia bermaksiat kepada Allah, akan Allah ingatkan dia, zakarullah, dia akan segera ingat Allah. Kemudian fastaghfaru lidzunubihim, dia mohon ampun kepada Allah atas apa yang telah diperbuatnya. Maksudnya apa? Allah segera ingatkan, biar dia segera menyadari dan kemudian dia minta ampun kepada Allah. Apakah Allah akan mengampuni? Tentu siapa lagi? Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa yang akan mengampuni dosa itu kecuali Allah? Allah akan mengampuni dosa hambanya yang dimohonkan, yang dimintakan ampun itu. Syaratnya walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dia tidak meneruskan, begitu dia sadari itu adalah kemaksiatan, dia langsung hentikan. Mohon ampun kepada Allah dan berhenti. Bukan mohon ampun istighfar, astagfirullahaladzim, kenapa aku melakukan ini, tapi masih dengan nonton, masih dengan bermaksiat, masih dengan melakukan yang dia mintakan ampun, ya tidak masuk. Dia diingatkan oleh Allah kemudian berhenti, tidak melanjutkan kemaksiatan itu. Bahkan ampunan Allah itu yang luar biasa. Kita bisa melihat, dulu kita juga sudah menyampaikan tentang Ibadur Rahman dengan 8 karakter Ibadur Rahman. Itu karakter yang kelima, itu walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun.
Ciri ibadur rahman yang kelima itu adalah dia tidak akan melakukan kesyirikan, tidak akan melakukan pembunuhan, dia tidak akan melakukan zina. Wa may yaf'al dzalika yalqa atsama. Ngeri. Hukumannya ketika dosa besar ini ngeri. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Di akhirat nanti di hari kiamat nanti akan dilipatkan lagi. Tapi ini ancaman yang mengerikan dengan dosa besar 3 yang Allah sebutkan tadi tidak berlaku bagi orang yang apa? Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yadkhulunal jannah wa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Ancaman-ancaman tadi itu tidak berlaku untuk siapa? Yang pertama, orang yang mau bertobat. Dia pernah melakukan salah satu dari 3 itu, atau 3-tiganya pernah dilakukan. Dia pernah syirik, pernah membunuh orang, pernah berzina, tapi dia tabah, bertaubat Bapak dan Ibu. Wa amana, dan kembali menyempurnakan imannya yang rusak sebelumnya. Imannya sebelumnya itu hanya ada hanya di lisan saja, tidak berjalan dalam aktivitas hariannya. Kemudian wa amila amalan sholihah, dia kemudian beramal sholih, bertobat dia, kemudian beriman dia dengan sebenar-benarnya iman, dan dia menjadikan amal-amal dia setelah itu menjadi amal-amal yang sholih hingga akhir hayatnya. Orang yang seperti ini Bapak dan Ibu, faulaika, kata Allah, faulaika mereka yubaddilullahu, digantilah oleh Allah sayyiatihim, keburukan-keburukannya, hasanat, dengan kebaikan-kebaikan. Itu artinya Bapak dan Ibu, ada kesempatan bagi kita yang pernah bermaksiat, bahkan pernah melakukan dosa besar. Selama kita mau bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat, tidak mengulangi lagi, dan kita tutup amal-amal kita hingga akhir hayat kita dengan amal-amal sholih. Walaupun dulu amal kita ngeri lah pokoknya, semua amal-amal yang dilarang mungkin pernah kita langgar, tapi sejak kita bertaubat kemudian tidak kita lakukan lagi, kita ganti dengan amal-amal sholih, insya Allah akan diampuni oleh Allah kita. Untuk kita Bapak dan Ibu yang beramal, melakukan amal-amal yang tidak baik, kalau dari nasihat yang kedua ini, wa'ad bi'is sayyatal hasanata, itu kita menyusuli keburukan yang kita lakukan itu sebaiknya jangan berlama-lama. Begitu kita menyadari melakukan kesalahan, langsung kita ikuti dengan kebaikan-kebaikan, tidak usah nunggu lama gitu. Salah satunya apa? Istighfar. Pertama itu istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kita setiap habis sholat istighfar Pak ya. Setiap habis sholat istighfar. Selain itu ada enggak kita istighfar Pak? Ibu-ibu selain habis sholat ada enggak istighfar? Ada. Kira-kira berapa banyak istighfar ibu-ibu atau bapak-bapak lah juga? Dalam satu hari berapa banyak kira-kira? Rasulullah itu pernah bersumpah, wallahi, demi Allah, la astaghfirannallaha wa atubu ilaih, sungguh saya memohon ampun, beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam satu hari lebih dari 70 kali. Lebih dari 70 kali. Dalam riwayat yang lain 100 kali. Kita berapa kali? Nah, itu maksud kita. Kita perbanyak istighfar. Kalau Rasulullah yang maksum, Rasulullah yang dijamin masuk surga itu masih
minimal sehari 70 kali, bisa 100 kali, maka kita harus lebih dari itu. Dan istighfar ini selain kita akan diampuni oleh Allah, itu banyak efek baik yang akan kita dapatkan ketika kita beristighfar. Termasuk ketika hujan tidak turun-turun itu, perbanyak istighfar. Yursilis sama alaikum midrara. Nanti akan turun hujan yang lebat. Tapi kita mudah-mudahan hujan segera datang, ya. Ini kita sudah mulai ada tamu tahunan yang sudah lama tidak ada, ini mulai tercium ini. Pagi itu sudah diumumkan besok mau pakai masker, Pak. Kalau kita di Itikad kan agak ketat, ya, karena di lokasi Pertamina itu kan agak ketat. Sudah diumumkan di grup itu, anak-anak bawa masker. Sorenya hujan lebat, siangnya hujan lebat, besok nggak jadi lagi. Tapi kita udah merasakan ini. Kita banyak istighfar. Baik, kemudian yang berikutnya Bapak dan Ibu. Berikutnya adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Yang ketiga adalah khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaulah dengan masyarakat dengan akhlak yang bagus. Catatan di sini sering kita sampaikan, instruksi untuk berakhlak baik ini tidak hanya pada kalangan sesama muslim. Maka bahasanya menggunakan wa khaliqin nas. Bergaulah kalian dengan annas, masyarakat. Musliman kana au kafirun. Maksudnya gitu. Apakah dia orang muslim maupun non muslim? Betapa banyak orang-orang non muslim yang masuk Islam gara-gara akhlaknya orang Islam. Jangan kita berakhlak baik ketika pada sesama muslim. Non muslim kita musuhi. Kita punya tetangga yang non muslim, setiap hari geger aja, tidak bisa tidur tetangga kita gara-gara kita. Bahaya itu, Pak. Rasulullah menganjurkan pada kita wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, fa ayyul mu'minina afdalu ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdalu, siapa mukmin yang utama itu, mukmin yang bagus paling utama itu siapa? Qala, jawaban Rasulullah, ahsanuhum khuluqa, yang paling bagus akhlaknya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, terutama kita yang oleh masyarakat dianggap orang tokoh, kita dianggap bisa memberikan nasihat kepada masyarakat, kita berilmu gitu. Hati-hati, ilmu yang kita punya kalau tidak diimbangi dengan akhlak yang baik, ilmu itu tidak akan dilihat oleh masyarakat. Itu ilmunya luar biasa, akhlaknya Ustaz, akhlaknya ngeri Bapak itu. Ilmunya iya tuh. Nah, kalau sampai ada seperti itu, apa nggak sedih kita? Ada orang alim, pinter, yang harusnya bisa menasihati itu, tambah dia kena dalam akhlaknya ini. Seperti yang kita sampaikan dalam hadis yang ketika Rasulullah ditanya tadi, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Jawabannya adalah taqwallah wa husnul khuluq. Seperti yang sedang kita terangkan hadis dari Mu'adz bin Jabal dan Abu Dzar ini, ya. Takwa kepada Allah dan akhlak yang bagus itu adalah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Dan ketika Rasulullah ditanya, su'ila Rasulullah an aktsari ma yudkhilun nasa annar, ketika ditanya tentang apa yang paling banyak memasukkan manusia itu dimasukkan ke dalam neraka,
Maka jawab Rasulullah apa? Qala, Rasulullah menjawab ketika ditanya itu, al-famu wal farju. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah disebabkan al-famu, mulutnya. Tidak bisa menjaga lisannya. Hati-hati Pak ya. Jangan mudah kita menyakiti orang. Kadang-kadang kita yang tidak sadar Bapak dan Ibu bahwa kita itu tanpa kita sadari juga pernah menyakiti orang. Kita kadang-kadang ketika muhasabah sebelum tidur kita hisab. Mungkin jawaban kita ini, alhamdulillah hari ini saya tidak ada dosa. Alhamdulillah hari ini saya nggak ada menyakiti orang. Hari ini alhamdulillah saya tidak ada melakukan apalah pokoknya gitu kan. Sehingga karena tidak merasa kita ada melakukan kesalahan, tidak ada itu, akhirnya kita merasa aman dan kita tidak atau kurang dalam istighfar. Padahal banyak aktivitas-aktivitas kita Bapak dan Ibu yang kita telah menyakiti hati orang tapi kita tidak sadari. Contoh di masjid ini Bapak dan Ibu ya, ini contoh nih yang terjadi di masjid kami di Asyakur itu. Contoh apa coba ya? Orang tahu bahwa saf pertama itu jadi rebutan. Saf terbaik dalam jamaah itu saf yang mana? Saf pertama. Kalau tahu keutamaan saf pertama, rebutan itu Pak. Dan banyak orang-orang jamaah kami yang mengerti tentang itu. Sehingga saf pertama itu memang diincar ya. Di sini gitu juga kan Pak? Ada yang menyuruh kalau ada saf depan kosong, yang di belakang silakan Pak maju. Sama-sama di belakangnya satu silakan Pak maju. Ada, masih ada kan? Itu namanya isar. Isar itu mengalah. Al-isaru fil ibadah makruh. Mengalah dalam ibadah itu makruh Pak. Ini di belakangnya, depannya masih setelah imamnya Pak Ustadz Fatoni udah bilang sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuh min tamamis sholah. Sof rapatan itu akhirnya kan pada merapat nih, adalah longgar satu orang yang belakangnya apa dibilang satunya, silakan Pak itu. Seharusnya dia yang maju duluan, Pak biar saya aja gitu. Sop pertama itu direbut untuk laki-laki Bu ya, untuk laki-laki sop pertama, untuk perempuan sop yang terakhir. Kemudian sop pertama yang paling utama lagi apa? Sebelah kanan. Bapak kalau datang pertama Pak, saf pertama semuanya sebenarnya utama. Kemudian ada catatan lagi, terutama lagi sebelah kanan imam, ke kanan sana. Coba cari nanti hadisnya. Jadi Bapak kalau datang pertama jangan langsung cari pojok kiri sana. Kalau bisa walaupun kiri tapi walaupun pojok tapi yang kanan gitu, sebelah kanan gitu. Apalagi dekat imam. Syaratnya bukan di belakang imam. Tahu Bapak ini ya? Tidak ada belakang imam untuk diperebutkan, tidak ada Pak. Saf pertama diperebutkan, sebelah kanan diperebutkan, belakang imam itu ada jatahnya, badalnya, pengganti imam. Siapa yang di belakang imam, dialah yang akan meneruskan imam kita saat batal, bukan untuk direbutkan. Sebagian ada merebutkan belakang imam ya. Ada jatah orang yang sudah ditunjuk atau yang sudah ditunjuk oleh pengurus di belakang imam. Kalau imam dan muadzinnya itu sama-sama bagus Qur'annya gitu kan, bagus hafalannya banyak sama itu, itu belakangnya itu. Jangan direbutkan. Ya, itu salah satu yang bisa kita sampaikan. Lah, tadi hubungannya dengan di masjid kami tadi ini Pak, ketika azan kan tadi nggak merasa kita punya kesalahan. Bapak yang datang tidak dapat
saf ke depan, dia di belakangnya, karena lihat ada celah di depan itu, nanti ketika qomat dia bisa masuk, dia sholat di belakangnya. Ada yang baru datang dari sana Pak, langsung masuk ke itu, berdiri dia langsung masuk. Alhamdulillah dapat saf yang saf pertama. Bapak-bapak yang tadi ngincar saf pertama yang sudah sholat sunnah juga, dia di belakangnya tadi mengincar lubang kecil yang saat qomat nanti dia akan masuk, didahului oleh orang yang baru masuk. Dan orang yang baru masuk nggak merasa dia salah. Kenapa? Karena diinstruksikan untuk merebut saf pertama. Hati-hati Pak, ada yang sakit hati. Kita kan nggak merasa kalau ada yang sakit hati. Sakit hati, ya Allah, ini tadi sudah mulai tadi saya incar, ketika qomat nanti saya maju ternyata dimasuki sama dia. Hati-hati. Tapi kalau yang merebut sama-sama sudah antri tadi nggak apa-apa. Tapi yang baru datang lewat langsung masuk itu kan gitu. Tapi kalau sama-sama yang saf kedua mau masuk, kebetulan nggak mungkin diisi 2 orang, dia kalah rebutan, ya nggak apa-apa. Kecewa itu namanya ya, tapi nggak sakit hati dia Pak. Karena nggak mungkin kita masuk 2, akhirnya yang dapat tetangga saya bisa masuk di saf pertama tadi, saya nggak dapat. Kecewa iya, tapi nggak sakit hati dia. Itu beda ya, kecewa dan sakit hati. Kecewa maksudnya ya Allah, saya nggak jadi dapat saf pertama, tapi bagaimana lagi, nggak bisa dimasuki. Baik Bapak dan Ibu, yang perlu kita sampaikan adalah khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kita harus berakhlak yang baik kepada siapapun, baik itu orang muslim maupun tidak apalagi sesama muslim. Hanya karena sedikit perbedaan furu'iyah kemudian kita benci kepada dia, kita berdekatan bermanis-manis kepada orang non muslim, apa jadinya? Ada di sebagian tempat kita itu, karena perbedaan satunya ini dan ini hanya perbedaan furu'iyah, dia saling membenci, dan kepada orang non muslim dia baik-baik, tambah akrab mana itu. Ini harus hati-hati. Kita harus terbiasa, harus berlapang dada. Kita di Pekanbaru ini banyak kalau kita di dalam sebuah komunitas yang pemahamannya sama itu aman. Tapi ketika pada kita tidak dalam komunitas yang memahami seperti ini ada, yang memahami seperti ini ada, memahami seperti ini ada, kita harus tasamuh. Kita harus toleransi. Tidak setuju silakan, tapi tidak boleh kita membenci saudara kita. Baik, mungkin cukup Pak. Baik, untuk pertemuan untuk kajian kita maghrib ini cukup. Insya Allah suatu saat kalau ada kesempatan kita bisa diskusi lagi, karena waktu yang membatasi, sudah mau masuk waktu Isya. Maka cukup di sini, kita nggak ada tanya jawab Pak, ya? Cukup ya? Oh, ada kuis ya? Iya, tadi diumumkan. Kuisnya yang menanyakan kita atau pengurus? Soal dari siapa? Baik. 3 dari untuk bapak-bapak, 4 untuk ibu-ibu, gitu Pak? Pertanyaan untuk bapak-bapak. Yang pertama, siapa nama aslinya Abu Dzar? Ini, yo kalau di sini ada ustadz silakan. Ada enggak Pak? Siapa nama asli Abu Dzar? Ya silakan. Ibadur Rahman. Belum tepat. Yang Abi Abdurrahman itu bukan yang Abu Dzar, yang satunya. Hati-hati, masih boleh menjawab. Kalau enggak, saya ganti 1, 2, 3. Namanya Jundub bin Junada. Siapa nama asli Mu'ad bin Jabal? Salah. Mu'ad bin Jabal punya kunyah, panggilan siapa? Tidak familiar Pak ya? Jawabannya Abi Abdurrahman. Yang saya tanyakan berikutnya kalau gitu. Tadi yang kita sampaikan dalam hadis ini ada tiga bahasan Pak ya, ada 3 bahasan. Sebutkan 1 aja dari 3 itu, bapak-bapak silakan. Ini dulu, ini bapak ini dulu. 1 aja Pak.
keburukan yang kita lakukan diikuti dengan kebaikan. Baik, keburukan yang kita lakukan diikuti dengan kebaikan nanti akan menghapusnya. Betul. Masih ada 2 lagi. 1 untuk Bapak. Masih ada 2 lagi. Pembahasan kita 3. Oh, ini sebelahnya ini dari tadi Bapak ini. Apa Pak? Takwa kepada Allah. 1 lagi sana. Sudah Pak. Bertakwa sudah, mengikuti kebaikan, keserakahan dan kebaikan sudah. 1 lagi. Iya, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, akhlak yang baik. Baik. Sekarang ibu-ibu, ada 2 hal yang paling banyak membuat manusia masuk surga. Bisa disebutkan salah satunya, ibu-ibu? Itu yang ibu itu dulu. Apa? Akhlak ya, 1 akhlak betul. 1 lagi ibu? Apa? Mungkin bahasanya bukan minta ampun, apa namanya Bu? Yang menjadikan banyak manusia masuk surga. Iya, kebaikan ini bahasa dalam itunya tadi tidak gitu. Ya istighfar kebaikan, ibu-ibu. Apa? Ya bertobat juga termasuk kebaikan, tapi bahasanya bukan itu. Apa Bu? Akhlaknya sudah tadi. Siapa yang jawab takwa? Takwa Allah dia. Ada yang jawab takwa Allah? Gak ada kan? Yang kedua, 2 hal yang paling banyak membuat manusia dimasukkan ke neraka. Ada 2 tadi. Ini maksudnya gini dulu Bu ya, baru itu. Baik-baik. Ibu ini satunya ibu yang belakang. Ibu. Ini lisan betul. 1 lagi. Alfamu itu mulut atau lisan. 1 lagi. Al-farju apa? Enggak kita terangkan tadi memang ini. Lewat ya. Udah berapa orang Pak? Masih 2. Ganti pertanyaan. Yang hubungannya dengan ini Pak ya? Oh bebas. Baik. Bu, sekarang ini malam berapa Safar Bu? Hari ini tanggal berapa Agustus Bu? Lancar. Begitu tanya berapa malam berapa Safar? Biasanya di sini ada enggak? Oh enggak ada. Enggak ada yang tahu. Berapa? 7 udah lewat. Malam 9 ya betul. Iya kan? Betul Pak, malam 9 ini ya? Dikasih lagi lah Pak. Iya, sekali kasih malam 9. Masih 1 lagi Pak? Soalnya apa ya? Masjid Mutakin ini dulu didirikan di sebuah tanah wakaf, ya kan? Siapa mewakafkan tanah ini? Pak Timbul Hasibuan. Ya itu kasihlah. Ada 2 orang disobek jadi 2. Itu iya gimana tuh? Ya, baik yang dekat ternyata. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih Pak Timbul. Semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah ampunkan dosanya dan Allah terima amal solehnya. Cukup untuk pertemuan kita malam ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.